Jujur ya, sebelum jadi wamen ini, saya nggak membayangkan kasus yang mengerikan yang terjadi yang dilihat setiap hari. Misalnya, yang paling recent aja, ada anak terlantar yang ditemukan di depan Mall Jakarta Selatan yang dibawa ke rumah sakit. Kalau dilihat, sedih banget. Anak yang ditelantarkan dan tidak tahu jati diri, nggak tahu bapaknya di mana, nggak tahu mamanya di mana, karena kan melarat udah dan nggak bisa ngomong karena luka bakar semua. Ini satu yang paling deket ini yang sedang Bu Menteri juga menjenguk gitu. Tapi kita juga di backup ada yang bantuin bagaimana pendanaannya supaya anak ini bisa menjalankan operasi. Dan sekarang masih ada di rumah sakit. Nah anak ini masih umur 7 kurang lebih lupa ya sekitar segitu masih kecil gitu loh. Tapi ya, ditelantarkan gitu loh. Nah yang kedua, kita juga lihat ya banyak ya sebelum hari pertama tahun lalu itu udah banyak banget kasus anak diperkosa. Terus kemarin ke NTT, orang tuanya yang bapaknya kandungnya memperkosa anaknya sendiri. Terus anaknya hamil. Terus di rumah aman itu anaknya sama korbannya sama anaknya. Karena menunggu sampai lahir kan. Baru umur berapa? 14 tahun. Terus ada anak yang sekolah lagi kuliah, tiba-tiba perkosa pamannya. Nah ini bapak tanda petik kita nggak bilang bapak darah ya, mungkin bapak angkat. Tapi ada juga kejadian papa kandungnya memperkosa anaknya sendiri juga dan disuruh diem gitu. Nah hal-hal seperti ini kan yang penting kita lihat. Ada hal-hal seperti ini banyak. Tapi kan yang penting kita bagaimana membuat satu solusi. Pelaporan, pendampingan hukum, pendampingan psikolog dan segala macam harus tepat dan cepat karena penanganan kasus kan. Betul. Dan setelah kami melihat memang dalam penanganan kasus itu kita perlu sistem dan integrasi yang ada, tentu akhirnya balik lagi kepada kita. Kalau kita tidak bisa mempercepat dalam penanganan kasus, yang terpikir kita adalah memberikan ketahanan resiliensi. Berarti kita harus mengajar anak-anak kita itu untuk melek hukum, mengajar anak-anak kita itu batasan-batasan, mengajar anak kita itu batasan-batasan ketika orang sudah menyentuh di daerah yang batasan-batasan, kita harus mengerti itu udah ke area. Nah, akhirnya itu membuat sistem-sistem yang kita harus membuat dari sistem hulu sampai dari hilir harus ditanganin. Tapi apa yang harus kita persiapan supaya anak-anak kita resilient terhadap semua dampak-dampak yang bisa memberikan dampak korban terhadap anak-anak kita gitu loh.